send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan ingin membahas materi tentang kompensasi. Di sini saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Pertama. Saya Felix Kasanova. Saya Ahmad Nafal Ilmi. Saya Ibnu Andika. Saya Maestro Rino. Definisi dan tujuan. Definisi kompensasi adalah seluruh bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka. Bentuknya bisa berupa finansial seperti gaji dan bonus. Adapun bentuk non-finansial seperti pengakuan, pelatihan, atau lingkungan kerja yang nyaman. Tujuan pemberian kompensasi yang pertama yaitu menarik calon karyawan yang kompeten dan berpotensi tinggi. Yang kedua, mempertahankan karyawan berprestasi agar tidak pindah ke perusahaan lain. Yang ketiga, memotivasi karyawan agar bekerja dengan produktif dan berkinerja tinggi. Yang keempat, menumbuhkan rasa keadilan serta kepuasan dalam hubungan kerja. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang komponen kompensasi. Komponen kompensasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komponen yang tidak langsung, yang kedua itu secara langsung, yang ketiga itulah non finansial. Yang pertama itulah komponen secara langsung, yang merupakan imbalan atau bentuk balas jasa kepada karyawan yang telah bekerja keras kepada suatu perusahaan dengan memberikan suatu imbalan dengan tujuan memberikan penghargaan atas hasil kerja secara nyatanya. Contohnya ada 3. Yang pertama itu seperti gaji pokok atau bayaran rutin bulanan sesuai dengan jabatan atau jam kerja. Yang kedua itu adalah bonus, tambahan penghasilan atas pencapaian mereka. Yang ketiga itu adalah insentif yang diberikan bagi karyawan yang menunjukkan kinerja atas kerja-kerja mereka. Contohnya seperti tunjangan asuransi dan tunjangan kesehatan serta transportasi. Yang ketiga yaitu kompensasi non finansial, seperti imbalan yang tidak terwujud seperti uang, tetapi memberi nilai kepuasan bagi pekerja sebagai tujuan menciptakan rasa dihargai, pengakuan, dan kenyamanan bagi pekerja dengan contoh promosi jabatan, pengakuan prestasi, lingkungan kerja kondusif. Rancangan sistem kompensasi ada 7. Yang pertama itu analisis jabatan, langkah awal untuk memahami tugas tanggung jawab dan nilai suatu jabatan. Yang kedua itu adalah evaluasi jabatan, proses menilai dan membandingkan jabatan untuk menentukan tingkat atau hierarki gaji. Yang ketiga yaitu adalah pasar dan struktur gaji, menentukan tingkat gaji yang kompetitif dengan membandingkan standar industri atau pasar tenaga kerja. Yang keempat yaitu adalah desain struktur kompensasi, membuat rentang gaji atau pay grade dan skala gaji atau pay range untuk tiap kelompok jabatan. Yang kelima yaitu adalah sistem insentif dan bonus, rancangan tambahan untuk memotivasi kinerja lebih tinggi. Yang keenam itu adalah kompensasi tidak langsung, tunjangan dan fasilitas, meliputi asuransi kesehatan, cuti berbayar, uang makan, transportasi, dan fasilitas lain. Yang ketujuh yaitu adalah evaluasi dan peninjauan berkala. Sistem kompensasi perlu ditinjau secara periodik agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi, inflasi, dan standar industri. Selanjutnya ada strategi kompensasi. Setiap perusahaan memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan tingkat kompensasi. Yang pertama adalah strategi Lagarde. Strategi Lagarde menawarkan gaji di bawah rata-rata pasar. Umumnya digunakan oleh perusahaan berorientasi biaya rendah atau memiliki keunggulan non-finansial seperti fleksibilitas kerja. Dan yang kedua adalah strategi market match. Strategi market match menyediakan kompensasi setara dengan rata-rata pasar. Strategi ini dianggap paling seimbang antara efisiensi biaya dan daya tarik bagi karyawan. Yang ketiga ada strategi market leader. Strategi market leader
memberikan kompensasi di atas rata-rata pasar untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik secara agresif. Tantangan kompensasi. Beberapa tantangan umum dalam pengelolaan kompensasi antara lain. Yang pertama, ada keterbatasan anggaran. Tidak semua perusahaan mampu memberikan kompensasi ideal. Yang kedua, ada keadilan dan transparansi. Ketimpangan gaji dapat menimbulkan ketidakpuasan jika tidak dijelaskan secara terbuka. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah. Harus mematuhi upah minimum, pajak, dan tunjangan wajib seperti BPJS dan THR. Yang keempat dan yang terakhir ada faktor ekonomi. Inflasi dan kondisi ekonomi mempengaruhi daya beli gaji karyawan. Adapun 4 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kompensasi, antara lain 1. Keadilan, yang kedua kinerja dan motivasi, ketiga kepatuhan terhadap regulasi, serta yang keempat adalah keberlanjutan bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan poin yang saya jelaskan sebelumnya secara lebih mendalam. Poin yang pertama yaitu keadilan. Keadilan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu keadilan internal, eksternal, serta keadilan individual. Keadilan internal. Perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan bobot pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh, gaji seorang junior manager haruslah lebih tinggi dibandingkan staf junior. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang diemban jauh lebih besar. Yang kedua yaitu keadilan eksternal. Gaji yang diberikan harus kompetitif dan sebanding dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menarik karyawan bertalenta baru serta mempertahankan karyawan yang ada. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perusahaan akan kehilangan kekuatannya dalam menarik talenta-talenta baru di pasar. Serta ada kemungkinan bahwa karyawan yang kita miliki akan dibajak oleh perusahaan lain. Dan yang ketiga yaitu keadilan individual. Kompensasi yang diberikan harus adil antar karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama. Perbedaan-perbedaan seperti faktor gaji, bonus, dan insentif haruslah didasarkan pada hal-hal yang objektif seperti pengalaman kerja serta kualitas pekerjaannya. Serta tidak boleh didasarkan pada hal-hal subjektif seperti bias dan preferensi pribadi. Yang kedua, motivasi dan kinerja. Kompensasi sendiri merupakan alat yang sangat efektif untuk memotivasi karyawan. Sistem kompensasi berbasis kinerja seperti bonus dan insentif dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai target yang telah ditentukan. Ketika karyawan merasa bahwa hasil kerja kerasnya dihargai secara finansial, mereka cenderung akan lebih bersemangat dan berdedikasi terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi segala perundang-undangan dan peraturan ketenaga kerjaan yang terkait dengan pemberian kompensasi. Hal ini meliputi upah minimum, tunjangan wajib seperti BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan, serta tunjangan hari raya. Jika hal ini tidak dipatuhi, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi yang akan merugikan perusahaan. Yang keempat yaitu keberlanjutan bisnis. Sistem kompensasi haruslah selaras dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan sangat mementingkan yang namanya kreativitas, maka perusahaan dapat menciptakan sistem kompensasi yang aktif memberikan imbalan seperti bonus dan insentif pada karyawan-karyawan yang aktif memberikan ide-ide baru kepada perusahaan. Dan selain itu, perusahaan harus mampu menjaga keberlanjutan sistem finansial dari sistem kompensasi yang diterapkan. Sebagai contoh, total biaya kompensasi haruslah bisa ditampung oleh keuangan perusahaan. Teori kompensasi keadilan. Menurut G. Stacey Adams, karyawan akan membandingkan input mereka yang terdiri dari usaha, keahlian, serta pengalaman dengan output yang mereka terima seperti gaji, tunjangan, serta penghargaan yang akan mereka dapatkan. Implikasinya adalah, jika karyawan merasa bahwa hasil yang didapat tidak sepadan dengan usahanya atau rekan kerja lain, maka mereka akan cenderung merasa tidak adil dan kehilangan motivasi dalam melakukan pekerjaan. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa kompensasi yang diberikan itu adil, maka kepuasan dan kinerja mereka akan meningkat. Teori kompensasi atau harapan.
Motivasi seseorang muncul jika ia percaya bahwa usaha keras akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Imbalan tersebut bernilai bagi dirinya. Contoh implikasinya yaitu agar sistem kompensasi efektif, perusahaan harus memastikan hubungan yang jelas antara usaha hasil kerja dan imbalan yang diterima. Selanjutnya, kompensasi dan kontrak psikologis. Kompensasi merupakan bagian dari hubungan timbal baik yang tidak tertulis antara karyawan dan perusahaan. Implikasinya yaitu kompensasi bukan sekedar uang, tetapi bentuk penghargaan dan kepercayaan ketika perusahaan memberi imbalan yang layak dan menghargai kontribusi karyawan akan menunjukkan loyalitas, rasa memiliki, dan semangat kerja yang lebih tinggi. Kesimpulannya, kompensasi merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Sistem yang dirancang dengan adil, transparan, dan selaras dengan strategi bisnis akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan kompensasi yang tepat, perusahaan tidak hanya mempertahankan karyawan terbaik, tetapi juga membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan kepercayaan.